لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Salam damai dan bahagia. Pernahkah Anda merasa tubuhnya berjalan tapi hati tertinggal entah di mana? Atau pernahkah kita duduk di keramaian tetapi merasa kosong dan sendiri? Itulah keadaan batin manusia modern. Kita hidup dalam dunia yang sangat cepat, bising dan penuh tekanan. Kita dikejar waktu, dikejar target, dikejar omongan orang. Pikiran kita seperti benang kusut. Kita jarang benar-benar diam. Pagi-pagi sudah membuka ponsel, lalu sibuk sepanjang hari dengan urusan pekerjaan. Lalu malam pun belum tentu bisa tidurnya. Dan karena tubuh terus lelah, pikiran mudah gelisah, emosi cepat meledak. Tidak heran kalau sekarang banyak orang yang merasa cepat marah, mudah cemas, sering sakit, sulit tidur, susah bahagia. Karena sejatinya manusia tidak diciptakan untuk hidup terus-menerus dalam keadaan tertekan. Tubuh kita mempunyai sistem untuk menyembuhkan dan menenangkan diri. Tapi sistem itu hanya bekerja bila kita memberi waktu pada tubuh dan jiwa untuk diam, hening, dan pulih kembali. Disinilah peran meditasi. Meditasi adalah cara kuno, tapi sangat relevan hari ini untuk mengatur kembali tubuh, pikiran, dan perasaan kita. Seringkali orang membayangkan meditasi itu harus duduk bersila, menutup mata, dan diam seperti patung. Padahal makna sebenarnya lebih dalam dari sekedar duduk diam. Meditasi adalah seni mengatur batin. Ia adalah usaha sadar untuk mengarahkan perhatian, menenangkan pikiran, melepaskan beban emosi, dan menyelaraskan tubuh serta jiwa. Di banyak kebudayaan sejak ribuan tahun lalu, orang sudah mengenal bentuk meditasi. Di tanah Jawa, para leluhur melakukan semedi, topo atau tirakat. Dalam tradisi sufi, ada zikir yang dilakukan dalam keheningan. Dalam ajaran Buddha, ada latihan kesadaran dan pengamatan batin yang biasanya disebut sebagai mindfulness. Bahkan dalam agama-agama besar, banyak praktek perenungan dan hening yang sejatinya adalah bentuk meditasi juga. Artinya, meditasi bukan hal asing bagi kita. Hanya saja kita sering lupa bahwa keheningan itu sebetulnya menyembuhkan. Melalui meditasi, manusia belajar untuk tidak selalu bereaksi. Belajar untuk diam sejenak sebelum menilai, sebelum marah, sebelum takut. Dan yang paling menarik, meditasi tidak hanya berdampak pada pikiran dan hati. Ia juga mempengaruhi tubuh kita secara nyata. Saat kita meditasi dengan tenang dan sungguh-sungguh, detak jantung melambat, nafas menjadi lebih dalam, tekanan darah turun, hormon stres berkurang, dan hormon ketenangan justru meningkat. Jadi, meditasi itu seperti menyetel ulang tubuh dan pikiran kita agar kembali seimbang. Seperti menyetel ulang radio yang semula sumbang menjadi merdu kembali. Walaupun bentuk meditasi bermacam-macam, pada dasarnya ada 3 jalur utama dalam melatih batin itu. Pertama, dengan jalan fokus. Ini adalah meditasi yang melatih kita untuk memusatkan perhatian pada satu hal saja. Bisa pada napas, pada suara, pada cahaya, atau pada satu kata yang diulang-ulang. Tujuannya adalah menenangkan pikiran yang liar, seperti melatih anak kecil yang terus berlari ke sana kemari. Contohnya, seseorang duduk diam hanya memperhatikan napas masuk dan keluar, atau menyebut satu kata tertentu dalam hati secara berulang-ulang, seperti dalam zikir. Melalui latihan ini, pikiran menjadi lebih tajam, lebih tenang, dan tidak mudah terpecah. Yang kedua adalah jalan kesadaran penuh atau mindfulness.
Jenis ini melatih kita untuk sadar penuh terhadap apapun yang sedang terjadi tanpa menghakimi. Bukan hanya duduk diam, tapi juga saat makan, berjalan, atau bekerja, kita hadir sepenuhnya. Kita belajar menyadari napas, menyadari rasa lelah, menyadari perasaan senang maupun sedih, tanpa terburu-buru mengusirnya. Kita menjadi pengamat dari kehidupan batin kita sendiri. Dengan cara ini, kita tidak lagi mudah dikendalikan oleh emosi, karena kita melihatnya apa adanya. Yang ketiga adalah jalan pengulangan mantra atau kata. Dalam cara ini, seseorang mengucapkan satu kata atau suara tertentu secara berulang-ulang. Kata itu tidak perlu punya makna yang logis. Yang penting adalah getaran dan iramanya membawa ketenangan. Ini sering digunakan dalam tradisi India, Tibet, atau Sufi kontemplatif. Tujuannya adalah membawa pikiran melampaui kata, masuk ke dalam keheningan terdalam. Ketiga jalur ini pada dasarnya bertujuan sama, membawa pikiran yang gaduh menjadi tenang, emosi yang keruh menjadi jernih, dan tubuh yang lelah menjadi pulih kembali. Kini kita masuk ke salah satu pendekatan modern dalam meditasi yang saya sebut RCI, singkatan dari relaksasi, konsentrasi, concentration, dan imajinasi atau imagination. RCI adalah bentuk latihan sederhana yang menggabungkan 3 unsur penting tadi. Tidak terikat oleh agama atau budaya tertentu, tapi tetap bisa bersifat spiritual. Pertama, relaksasi. Tahap pertama pada waktu relaksasi adalah menenangkan tubuh dan napas. Saat tubuh tenang, pikiran ikut tenang. Kemudian konsentrasi. Tahap berikutnya adalah memusatkan perhatian, bisa pada napas, pada suara lembut, atau titik cahaya dalam batin. Kemudian imajinasi yang terakhir. Kita membayangkan sesuatu yang indah, positif, dan menyembuhkan. Membayangkan cahaya menyinari hati atau membayangkan tubuh sehat dan kuat. Melalui tahap ini, pikiran dan tubuh dilatih untuk bekerja sama. Dan saat keduanya menyatu, hormon-hormon dalam tubuh pun ikut menyesuaikan. Hormon stres menurun, hormon bahagia meningkat, sistem kekebalan tubuh menguat, tidur menjadi lebih nyenyak, dan semangat hidup pun muncul kembali. RCI adalah teknologi jiwa, bukan teknologi mesin, tetapi teknologi batin. Dan ini bisa dilatih oleh siapa saja, di mana saja, tanpa alat khusus, tanpa biaya mahal. Kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada pekerja, kepada siapa saja yang ingin hidup lebih seimbang. Akhirnya kita semua butuh tempat untuk pulang. Dan tempat pulang yang paling sejati bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita sendiri. Meditasi adalah jalan pulang itu. Ia bukan pelarian, tapi pertemuan. Pertemuan antara tubuh, pikiran, dan jiwa kita yang selama ini tercerai-berai. Semoga kita bisa menemukan keheningan, karena dalam keheningan itulah kita menemukan hidup yang sejati.